Ya, sebelum saya ke Pak Andreas, saya terlebih dahulu pemirsa sesuai dengan janji saya akan langsung menanyakan mengenai diksi dari memperbolehkan sekolah tatap muka untuk wilayah zona kuning dan juga hijau dengan Pak Jumeri merupakan Dirjen PAUD Kemendikbud. Benar Pak, bahwa saat ini sudah diperbolehkan ya Pak ya untuk tatap muka sekolah tapi zona kuning dan juga zona hijau. Dengan diperbolehkan tersebut sebenarnya Kemendikbud berpikir tidak Pak mengenai resiko jika anak-anak Indonesia terpapar COVID-19, sekarang ini trennya tinggi terus, Pak. Halo, terima kasih Mbak Caca. Jadi sebenarnya resiko tetap ada. Kita tetap belajar dari rumah atau tatap muka sama-sama resikonya. Dampak PJJ atau belajar dari rumah itu ada kemungkinan potensi putus sekolahnya besar anak-anak. Kemudian capaian pembelajaran itu turun. Karena PJJ bukan platform utama dari pembelajaran kita. PJJ adalah solusi dari keadaan darurat. Tidak ideal, dan itu hanya sebuah sekoci dari sebuah kapal besar. Interaksi dengan guru adalah platform utama kita. Interaksi guru dan peserta didik merupakan yang utama. Oke. Itu Mbak. Ya baik, saya minta langsung saja ditanggapi Pak Andreas. Setuju bahwa capaian sistem pendidikan tidak tercapai jika kita postpone sekolah tidak ada tatap muka hingga corona selesai, mentah kapan, bahkan juga putus sekolah Pak. Bagaimana pendapatnya? Menurut saya belum tentu juga. Karena di sini Pak Menteri mengatakan di daerah hijau ataupun kuning boleh sekolah tatap muka. Kalau boleh berarti ada yang bisa, ada yang tidak. Ya. Lalu bagaimana yang bisa masuk sekolah atau tatap muka, perlakuannya seperti apa, dan bagaimana yang tidak bisa masuk sekolah, artinya memilih PJJ. Apa perlakuannya? Ini dua situasi yang memang tidak bisa kita samakan. Jadi kalau misalkan dengan alasan seperti itu belum tentu juga. Nah, ini juga kemudian langsung dijawab oleh Pak Jumeri. Prakteknya seperti apa Pak Jumeri bahwa ini sekolah diperbolehkan, berarti nanti ada yang bisa melakukan tatap muka, tapi ada juga tidak. Ini sudah dipikirkan tidak Pak? Bagaimana nanti prakteknya? Pak Jumeri, terputus pemirsa. Oke, sebelum saya ke Pak Jumeri, saya masih akan terus mencoba tersambung lagi dengan Pak Jumeri. Saya ke Pontianak. Pak Wali Kota, nah ini bagaimana dengan prakteknya Pak? Ketika sekolah tatap muka, fasilitas sekolah di Pontianak ini sudah cukup mumpuni tidak Pak? Terbuka ventilasinya atau juga punya fasilitas cuci tangan yang banyak Pak? Ini bagaimana? Ya, jadi kita sudah kita perhitungkan mengutamakan keselamatan kesehatan. Justru dengan protokol yang ketat kesehatan, kita sudah mempersiapkan infrastruktur, sarana prasarananya, baik itu tempat cuci tangannya, terus pengaturan meja kursinya, dan termasuk jarak batas-batasnya, termasuk pengumuman atau tanda-tanda yang memungkinkan antara guru dan siswa ini bisa sesuai dengan protokol yang kita harapkan. Oke. Dan ya, dalam pelaksanaannya kita tidak sekaligus, Mbak Caca. Jadi kita bertahap, kita rencananya kelas 3 dulu, sekolah yang siap. Tapi ini harus dimulai, kalau tidak, ya kita sampai kapan kita nggak tahu, dan ini akan berdampak terhadap kualitas pendidikan kita. Oke, ketika diperbolehkan Pak Jumeri bahwa sekolah-sekolah melakukan tatap muka ini dengan keputusan dari masing-masing daerah dan juga sekolah, tapi sebenarnya Kemendikbud memberikan apa Pak? Arahan, guidance, aturan, cara, ini bagaimana? Jadi meskipun kita membolehkan sekolah-sekolah yang di zona hijau dan zona kuning untuk membuka pembelajaran tatap muka, tetapi keputusan terakhir ada di kepala daerah, apakah mengizinkan atau tidak. Kemudian yang kedua, sekolahnya harus dalam kondisi siap. Dia memenuhi syarat-syarat isian untuk menjaga protokol kesehatan di sekolahnya. Sebentar, berarti Kementerian Pendidikan tidak memberitahu cara yang terbaik di tengah pandemi corona ini, sekolah tatap muka harus seperti apa, misalnya siswa tidak masuk semua secara bergiliran atau mungkin? Kita memberikan panduan bahwa
masuknya bertahap. Jadi jumlah peserta didik setiap kelas itu 30% atau 50% kapasitasnya. Jarak antar meja 1,5 meter, kemudian pembelajaran tidak penuh, dan kami mengeluarkan kurikulum dalam masa darurat yang dipakai oleh Bapak Ibu Guru untuk bisa mengajar dalam keadaan darurat ini. Oke. Sehingga Bapak Ibu Guru tidak terbebani harus mengajarkan seluruh materi pelajaran seperti keadaan normal. Oke, baik. Kementerian Pendidikan bikin panduan. Pak, kalau sudah pasti kalau panduan ideal. Tapi jika kemudian pada saat pelaksanaan ada yang positif, salah siapa? Karena Kemendikbud hanya memperbolehkan. Keputusan terakhir ada di daerah. Ini bagaimana melihatnya? Ya, ini adalah sikap yang mengambang ya. Sikap yang mengambang dari pemerintah, semuanya diserahkan ke daerah. Lalu daerah menyerahkan ke sekolah, sehingga serah terima dari atas sampai ke bawah itu terakhir adalah di sekolah. Permasalahannya, sekolah ini apakah betul-betul punya tanggung jawab terhadap penyebaran COVID atau bagaimana? Ini yang harus kita pahami bersama. Karena sikap mengambang ini membuat orang tua juga ragu. Anak saya masuk atau tidak? Kalau tidak masuk, akan diapakan? Kalau masuk bagaimana? Ini yang menjadi pergumulan dari orang tua, saya pikir. Ya, ditanggapi Pak Jumari. Maaf, Bapak, tidak mengambang. Jadi sekolah diperbolehkan membuka. Karena sekolah-sekolah itu ada di kewenangan pemerintah daerah. Kami, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan panduan. Jadi kalau ada orang tua yang belum yakin dengan putra-putrinya untuk bisa masuk tatap muka, tetap diizinkan di rumah, belajar di rumah, dan sekolah akan melayani pembelajaran dari rumah. Oke, baik. Nah, ini berarti yang bertanggung jawab, yang mengizinkan, kuasa, yang membuka sekolah ini adalah daerah. Apakah ini juga membuat Banjar ragu jika kemudian dibuka sekolah ada kasus siswa yang positif? Ini tanggung jawab dari kepala daerah mengizinkan. Sesaat lagi dia akan buat sekolah. Ditahan dulu Pak Jumeri, nanti saya akan tanya.